bersama klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Sobat Badak, ayo kita dengerin kisah-kisah Nabi. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Persembahan klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak. Assalamualaikum Sobat Badak. Berjumpa lagi di kisah terbaik, kisah Nabi dan Rasul bersama Karona Mentari di sini. Kira-kira kisah Nabi siapa ya yang akan Karona ceritakan? Suatu hari ada sekumpulan binatang yang sedang berbicara satu sama lain. Kalian tahu tidak? Namaku disebut dalam Al-Quran, kata seekor domba. Disebut dalam Al-Quran? Sambut seekor merpati. Iya. Memangnya di surat mana engkau disebut? Aku disebut dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Bolehkah engkau menceritakannya padaku? Tentu saja. Ini adalah cerita tentang nenek moyangku di zaman dahulu kala. Saat ia hidup di masa Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Hajar istrinya dan Ismail anaknya di padang pasir. Teman-teman tahu kan bahwa padang pasir adalah lahan yang sangat luas dan panas. Karena sih belum pernah ke padang pasir. Kalau Sobat Badak sudah pernah apa belum? Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sedih. Hajar istrinya pun juga sedih. Suamiku, engkau mau kemana? Apakah engkau akan meninggalkan kami di tengah padang pasir yang kering ini? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Ia diam saja. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail dengan hati yang sangat sedih. Tapi ia tetap harus melakukannya karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hajar adalah seorang ibu yang tabah. Setelah suaminya Nabi Ibrahim pergi, Hajar menggendong Ismail. Hajar mencari tempat berteduh. Ia melihat sekeliling. Ternyata sulit sekali mencari tempat berteduh di padang pasir. Setelah beberapa hari, bahkan makanan bekal Hajar habis. Aduh, bayangin Sobat Badak, kalau misalnya kita kehabisan bekal dan makanan. Itu yang dialami oleh Hajar. Tidak punya makanan dan minuman lagi. Dan mereka ada di tengah-tengah padang pasir yang panas. Hajar dan tentu saja anaknya Ismail mulai merasa lapar dan haus. Ismail yang masih bayi mulai menangis. Ismail menangis karena lapar dan juga haus. Ini membuat Hajar kebingungan.
Hajar pun meletakkan Ismail di pasir. Ia meninggalkan Ismail di sana sambil berlari bolak-balik di antara dua bukit. Yang Hajar lakukan sesungguhnya adalah sedang mencari air minum untuk Ismail, karena Ismail terus saja menangis. Ismail mengentak-entakkan kakinya ke pasir. Sedangkan Hajar terus berusaha mencari air dengan bolak-balik dari satu bukit ke bukit yang lainnya. Bukit Safa dan Marwah namanya. Pasir di dekat kaki Ismail tiba-tiba menjadi basah. Dan keajaiban terjadi. Pasir itu mengeluarkan air dan Hajar sangat gembira. Hajar pun berkata, "Zam-zam, zam-zam, berkumpullah air, berkumpullah," kata Hajar lagi. Hajar gembira sekali. Ia melihat keajaiban yang ada di depannya, tepat di kaki milik anaknya Ismail. Air yang keluar dari pasir pun semakin banyak. Hajar memberi Ismail minum dari air yang keluar dari dalam pasir itu. Hajar juga minum air sepuasnya. Bahkan burung-burung pun ikut minum sambil bercuit-cuit. Mungkin kalau dia bisa berbicara, burung itu akan berterima kasih pada Hajar dan Ismail. "Terima kasih, kami juga sudah kehausan. Segarnya." Coba bayangin sahabat badak, kalau kita lagi kehausan di tengah padang pasir atau di tempat yang panas, lalu tiba-tiba ada yang menawarkan air minum ke kita. Pasti kita senang sekali kan? Tidak lama kemudian, lewatlah rombongan pedagang. Rombongan pedagang ini ternyata sedang kehabisan air minum juga. Pemimpin rombongan itu meminta izin untuk mengambil air yang ditemukan Hajar. Rombongan pedagang itu senang sekali. Mereka yang kehabisan air pun bisa mendapatkan air dan melepas dahaga dari air zam-zam yang ditemukan Ismail dan Hajar. Ternyata rombongan pedagang itu sangat senang dengan padang pasir. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk tinggal di sana. Beberapa tahun kemudian, padang pasir semakin ramai. Hajar sangat gembira karena mereka punya banyak tetangga. Mereka punya lingkungan yang membuat Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat dan sehat. Nabi Ibrahim alaihissalam juga datang menengok Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim senang dan sangat bersyukur. Nabi Ibrahim tinggal beberapa lama di padang pasir. Ia menemani Hajar dan Ismail. Dan ketika itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail anaknya. Meskipun sangat sedih, tapi Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun menyampaikan mimpi itu kepada anaknya Ismail. Dan Masya Allah, Ismail memang anak yang soleh. Bahkan ia pun menghibur Nabi Ibrahim. "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan." Walaupun keduanya bersedih, tapi semangat untuk patuh pada perintah Allah jauh lebih tinggi dari kesedihan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengajak Ismail ke tempat yang sepi.
ia bersiap untuk melaksanakan perintah Allah dengan mengorbankan Ismail. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah tidak benar-benar berkehendak membuat Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail. Allah hanya ingin menguji iman Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka sangat bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mereka untuk menggantikan pengorbanan Nabi Ibrahim dengan seekor domba yang gemuk. Nabi Ibrahim tidak jadi mengorbankan Ismail, tapi mengorbankan domba itu. Be, be, be. Domba yang dikorbankan adalah domba yang gemuk. Dan domba yang sudah dikorbankan itu pun dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang di sekitar. Itu awal mula Idul Kurban yang selalu kita laksanakan setiap tahunnya. Nah, sekian dulu cerita dari Karana Mentari. Terima kasih ya Sobat Badak semuanya sudah mendengarkan. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Sobat Badak, terima kasih sudah mendengarkan. Dengerin juga kisah lainnya ya di Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Persembahan klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak.